Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini kita sudah memasuki semester genap. Kita langsung saja melanjutkan materi untuk IPS kelas 7 di semester 2 ya. Bab yang akan kita pelajari adalah bab 3 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Oke, langsung saja kita saksikan. Nah, tujuan pembelajarannya setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat. Nah, di sini sangat banyak tujuan pembelajaran kita pada bab kali ini. Yang pertama ada menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia, lalu menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Lalu kita akan belajar tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, serta kaitannya antara permintaan, penawaran, dan harga. Lalu, peran pasar bagi kehidupan masyarakat dan peran iptek dalam kegiatan ekonomi serta peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Serta yang terakhir kita akan membahas tentang hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Untuk materi pembelajaran yang pertama, kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, anak-anak semuanya, setiap wilayah yang ada di Indonesia tentunya memiliki kekayaan dan potensi alam yang berbeda. Sumber daya alam yang tidak merata antar wilayah menimbulkan kelangkaan komoditas tertentu di suatu wilayah. Nah, kelangkaan itu dapat terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan yang kita sebut sebagai masalah ekonomi. Nah, untuk mengatasi kelangkaan, maka kita perlu kegiatan ekonomi yang menunjang. Dalam kegiatan tersebut, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, perlu adanya kreativitas dan kegiatan ekonomi supaya mampu menyediakan kebutuhan kegiatan ekonomi untuk manusia. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan selanjutnya, manusia itu dikenal sebagai makhluk ekonomi. Ada Homo economicus, dan sementara manusia juga dikenal sebagai Homo socius atau makhluk sosial. Kenapa manusia dikatakan makhluk ekonomi? Karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Lalu, kenapa makhluk sosial? Karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, interaksi manusia dengan manusia lain menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, ada tindakan manusia dalam interaksi antara manusia lainnya. Nah, ini ada hubungan makhluk ekonomi dan makhluk sosial. Nah, di sini bisa dilihat gambar yang pertama, ada petani menanam padi di sawah. Lalu hasil dari petani yang menanam padi ini, dia akan menghasilkan beras dan dijual ke pasar ya. Nah, anak-anak semuanya, selanjutnya kita pasti tentunya akan membeli beras ke pasar yang tentunya akan dimasak menjadi nasi yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi ini ada hubungan antara makhluk ekonomi dan sosial. Makhluk ekonomi kita itu harus memakan nasi, dan makhluk sosial kita nggak bisa nih untuk mendapatkan nasi dengan sendirinya. Kita perlu bantuan dari petani dan dari pedagang beras yang ada di pasar. Itu adalah hubungan antara makhluk ekonomi dan makhluk sosial. Interaksi sosial merupakan kunci dari sendi-sendi kehidupan sosial karena tanpa interaksi tidak mungkin terjadi aktivitas sosial. Dengan adanya interaksi, terjadi saling mempengaruhi sehingga menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan. Kondisi tersebut namanya proses sosial, di mana terjadi pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Nah, kita masuk yang materi pertama tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia.
Kebutuhan manusia itu demikian banyak sehingga barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam lain jumlahnya terbatas atau langka. Seperti saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, pernah terjadi kelangkaan akan kebutuhan masker karena semua orang membutuhkan masker. Nah, itu berarti terjadi kelangkaan karena apa? Karena banyak manusia yang butuh sementara ketersediaannya itu jumlahnya terbatas. Lalu gambar di bawah di situ terjadi antrian kendaraan bermotor untuk mengisi bahan bakar minyak. Nah, ini terjadi kelangkaan juga karena apa? Karena manusia butuh untuk mengendarai motornya, tetapi jumlah minyak atau bensinnya itu terbatas. Nah, kebutuhan ini pastinya berbeda-beda setiap daerah. Sebagian daerah lain ada yang sedikit dan ada pun yang banyak. Nah, sehingga terjadi interaksi antar daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi beda-beda, ada yang melimpah, ada yang sedikit. Nah, yang melimpah ini akan mendistribusikan sumber daya alamnya ke yang sedikit. Itu terjadi interaksi antar daerah. Kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut kelangkaan. Kelangkaan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, itu tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan, wajib atau dipenuhi oleh manusia untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Keinginan adalah kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi oleh manusia, karena tujuan pemenuhan kebutuhannya itu hanya bersifat kepuasan. Lalu ada namanya skala prioritas, yaitu ukuran kebutuhan yang didasarkan pada tingkat kebutuhan atau kepentingan. Jadi anak-anak harus bisa membedakan apakah ini kebutuhan atau keinginan. Dimana kalau kebutuhan itu wajib harus kita penuhi, sedangkan keinginan hanya hasrat kita aja. Oh, saya mau ini, mau itu, sedangkan itu tidak terlalu kita butuhkan. Nah, makanya untuk mengatasi itu kita perlu namanya skala prioritas. Skala prioritas dapat diterapkan oleh setiap rumah tangga dengan membuat suatu daftar yang memuat semua kebutuhan dan harus disesuaikan dengan penghasilan, sehingga kita dapat memanfaatkan alat pemuas secara cermat dan alat pemuas itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan kita. Jadi antara kebutuhan dan keinginan kita bisa membuat sebuah list, oh ini yang saya butuhkan yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, ini yang perlu nanti gitu dibutuhkannya. Kalau terpenuhi oke, kalau tidak juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, kita bikin list, bikin daftar, itu semuanya benar-benar kebutuhan yang kita butuhkan segera, dan tentunya harus kita sesuaikan dengan kita penghasilan kita yang kita miliki, sehingga tidak akan terjadi lagi yang namanya kelangkaan. Lalu ada jenis-jenis kebutuhan. Berdasarkan intensitas ada primer, sekunder, tersier. Berdasarkan sifat ada jasmani dan rohani. Berdasarkan waktu penggunaan ada sekarang dan masa akan datang. Lalu berdasarkan subjek ada individu dan kelompok. Nah, kita akan melihat satu persatu jenis-jenis kebutuhan ini. A. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Ada namanya kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Adapun yang termasuk kebutuhan primer, makan, pakaian, lalu kebutuhan akan perumahan, sandang, pangan, papan. Lalu yang kedua ada kebutuhan sekunder atau tambahan. Ini artinya kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder ini merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak terganggunya kelangsungan hidup. Contoh seperti perabotan rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan lain-lain. Nah, ini adalah kebutuhan sekunder.
Lalu yang terakhir ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan barang mewah, artinya kebutuhan yaitu yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini anak-anak harus ingat tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri orang tersebut. Apabila seseorang tersebut mampu memiliki barang-barang mewah, nah ini karena tergantung lagi dari tingkat kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Jadi kebutuhan tersier, kita punya mobil, gak harus mobil mewah. Nah kita misalkan punya mobil mewah, nah itu artinya kebutuhan tersier. Nah tersier itu berarti yang segala hal yang tidak harus kita penuhi tetapi kita bisa membelinya gitu. Lalu yang B, ada macam-macam kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan jasmani dan rohani. Jasmani, kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Ini bersifat materi, contohnya akan makan, obat bagi orang yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Lalu ada kebutuhan rohani, kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contoh, kebutuhan rohani seperti rekreasi, kebutuhan untuk beribadah atau agama, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. Yang C, macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Ada kebutuhan sekarang, yaitu yang harus kita penuhi pada saat ini. Kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila tidak dilakukan dengan segera, maka akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Lalu ada kebutuhan masa yang akan datang. Ini artinya kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Nah, ini bisa dipersiapkan dari sekarang, misal menabung, tabungan pendidikan, asuransi, dan lain-lain. Yang D, macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individual, kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Nah, pemenuhannya dilakukan secara individu. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama orang yang satu dengan yang lainnya. Contoh di sini, kebutuhan adik bayi ini tentu tidak sama dengan kebutuhan anak sekolah. Kalau adik bayi perlu pamper, susu, dan lain-lain. Kalau anak sekolah itu perlu alat tulis, buku, dan lain sebagainya. Nah, ini berbeda ya, pasti satu dengan yang lainnya. Lalu ada kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Nah, ini maksudnya kebutuhan kelompok atau kolektif, kebutuhan banyak orang, contoh kebutuhan jalan raya, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Ada 7 faktor. Yang pertama, jenis kelamin. Nah, tentunya perbedaan jenis kelamin dan umur pastinya akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhannya. Kebutuhan pria dan wanita tentunya akan berbeda. Lalu yang kedua, tingkat pendidikan. Seseorang yang mengutamakan pendidikan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Contoh, kebutuhan anak SD tentu akan berbeda dengan kebutuhan anak SMP, bahkan dengan mahasiswa. Dilihat dari jenis dan ragamnya. Lalu yang ketiga ada lingkungan tempat tinggal. Di sini artinya lingkungan tempat tinggal itu sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang yang hidup di pegunungan tentunya berbeda dengan orang yang hidup di dataran rendah. Nah, kalau di pegunungan pasti pakaiannya butuh yang tebal. Lalu yang keempat, ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya penemuan baru dan produk baru. Munculnya produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki, sehingga memunculkan akan produk baru ini. Misal, dulu handphone cuma bisa telepon dan SMS, lalu sekarang sudah smartphone, sudah beda ya, sudah bisa video call, internetnya lancar, dan lain-lain. Yang kelima, tingkat pendapatan. Sebagai
Semakin besar tingkat pendapatan seseorang, maka semakin besar juga tingkat pengeluarannya. Nah, dan sebaliknya. Yang keenam, ada status sosial. Nah, semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam pula dan bertambah pula kebutuhan. Sementara yang terakhir, perbedaan selera. Nah, tentulah ini sangat berpengaruh terhadap barang dan jasa yang diperlukan. Selera yang dibutuhkan setiap orang pasti berbeda-beda. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Jadi kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya, artinya setiap saat selalu bertambah dan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Untuk bisa melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan. Apa alat pemenuhan kebutuhan? Alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang dan jasa, ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Kita lihat di sini alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Ada barang ekonomis. Nih, barang ekonomis artinya semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contoh, ada sepatu dan air minum. Lalu ada barang bebas. Kalau barang bebas ini barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Contoh sinar matahari, udara, air. Nah, selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Ada barang substitusi, ini dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh di sini nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong, lalu gula merah bisa diganti dengan gula putih dan lain-lain. Itu artinya dia bisa menggantikan fungsi dari barang yang lain. Nah, perbedaannya dengan barang komplementer ini artinya barang pelengkap. Barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Kalau misalkan tidak ada salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Misal di sini motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Nah, kalau kompor tidak akan menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Lalu selanjutnya menurut tujuan penggunaannya, ada barang produksi atau barang modal. Nah, ini artinya barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia tetapi melalui proses dahulu lalu baru dapat digunakan. Jadi barang ini dapat menghasilkan barang lain, misalnya lahan, mesin, gedung, dan lain-lain. Lalu ada barang konsumsi. Barang konsumsi ini berarti barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi barang ini banyak ragamnya tergantung dari masing-masing individu yang menginginkannya. Lalu alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Ada barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Nah, barang mentah di sana contohnya ada kapas. Nah, alat pembuat untuk baju, lalu barang setengah jadinya benang, lalu barang jadinya itu jadilah dia baju. Lalu contoh lainnya, tadi padi belum bisa digunakan. Nah, karena barang mentah harus melalui proses dahulu. Lalu ada kayu belum bisa digunakan untuk perabotan. Nah, anak-anak semuanya, kita langsung saja lanjut ke materi kita yang ketiga, yang terakhir di subbab yang A tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Apa yang mendorong tindakan ekonomi yang ada di gambar? Anak-anak bisa lihat kan? Nah, coba anak-anak nanti perhatikan apa sih perbedaan tindakan ekonomi, motif, dan prinsip ekonomi. Baik, yang pertama tindakan ekonomi. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomis atau perbuatan ekonomis. Tujuan dari tindakan ekonomis adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Lalu ada namanya motif ekonomi, berarti keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi.
Itu namanya motif ekonomi. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4. Ada motif untuk memenuhi kebutuhan, ada motif berbuat sosial, ada motif untuk mendapatkan penghargaan, lalu ada motif untuk memperoleh kekuasaan. Baik, kita lanjutkan. Prinsip ekonomi adalah pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif, di mana efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu, dan efektif artinya apa yang dilaksanakan itu adalah benar. Contoh penerapan prinsip ekonomi di sini, seseorang akan membeli sepatu pada toko A dengan harga 150.000, di toko B 140.000, dan toko C harga sepatu itu dengan kualitas yang sama harganya 145.000. Berdasarkan prinsip ekonomi, tentu orang tersebut akan membeli pada toko B yang harganya lebih murah dan kualitasnya itu sama. Lalu selanjutnya ada penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Yang pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah, dan harus selalu hemat dalam biaya produksi. Sedangkan penerapannya, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Lalu yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan dengan baik. Yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Selanjutnya, penerapan dalam kegiatan konsumsi. Membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Memilih barang yang kualitas bagus, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan, dan setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai. Untuk tugasnya, Antuna kerjakan latihan soal di LKS, pilihan gandanya saja, kerjakan di buku tulis, pengumpulan terakhir di Google Classroom jam 1 siang ya, Solih.